Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir akan mempresentasikan sebagai kelompok cadangan dengan materi laporan keuangan konsolidasi dalam mata uang asing, perlakuan selisih kurs dari transaksi dan pengukuran kembali. Nama saya Alfiana Rizka Amalia dengan NIM 19030221 dengan rekan saya Iva Ayunda Rukmana dengan NIM 19030208 dan Alfikul Ersa Ramadini dengan NIM 19030253. Selanjutnya, pokok-pokok pembahasan dari presentasi kali ini yaitu yang pertama, translasi laporan keuangan entitas asing, yang kedua, perbedaan dalam prinsip akuntansi, yang ketiga, penentuan mata uang fungsional, yang keempat, translasi versus pengukuran kembali laporan keuangan asing, yang kelima, translasi laporan keuangan mata uang fungsional menjadi mata uang pelaporan perusahaan Indonesia, dan yang terakhir, ilustrasi kasus. Selanjutnya, translasi laporan keuangan entitas asing. Pada saat menyusun laporan keuangan, akuntan harus mempertimbangkan perbedaan dalam prinsip-prinsip akuntansi dan perbedaan dalam mata uang yang digunakan untuk mengukur operasi entitas luar negeri. Sebagai contoh, anak perusahaan Indonesia di Inggris memberikan laporan keuangan ke induk perusahaan yang dinyatakan dalam pound sterling, menggunakan sistem akuntansi Inggris yang berbeda dengan metode akuntansi dan pengukuran di Indonesia. Langkah-langkah berikut dalam proses translasi dan konsolidasi anak perusahaan di Inggris. Yang pertama, menerima laporan keuangan anak perusahaan Inggris yang dilaporkan dalam pound sterling. Yang kedua, menyajikan kembali laporan keuangan tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Selanjutnya, mentranslasikan laporan keuangan yang diukur dalam pound sterling menjadi nilai setara dalam rupiah. Dan yang terakhir, mengonsolidasikan akun-akun anak perusahaan yang telah ditranslasikan yang sudah diukur dalam rupiah dengan akun-akun induk perusahaan. Selanjutnya, perbedaan dalam prinsip akuntansi. Perbedaan dalam prinsip akuntansi karena antara lain yang pertama, kondisi perekonomian suatu negara, yang kedua, masalah hukum, yang ketiga, pendidikan dan sistem politik, yang keempat, perkembangan teknologi, yang kelima, budaya dan tradisi, dan yang keenam, faktor ekonomi lainnya. Standar pelaporan keuangan yang utama saat ini yang sedang dalam penyusunan oleh International Accounting Standard Board, yaitu sebuah badan yang memperoleh mandat untuk menyusun seperangkat standar laporan keuangan internasional dan mendorong seluruh pihak untuk mengadopsi standar yang berlaku secara internasional tersebut. Selanjutnya, penentuan mata uang fungsional. Pada PSAK nomor 11 tentang translasi mata uang asing, memberikan panduan khusus untuk mentranslasikan laporan keuangan dari mata uang asing menjadi mata uang rupiah. Tujuan dari PSAK 11 adalah menyajikan hasil yang langsung memperlihatkan pengaruh perubahan ekonomi dari pergerakan nilai tukar. PSAK 11 juga menjelaskan tentang pencapaian keuangan dan hubungannya dalam laporan keuangan dengan mata uang asing melalui translasi. Indikator-indikator mata uang fungsional, yaitu yang pertama, mata uang sebagai mata uang fungsional jika memenuhi indikator di bawah ini. Yang pertama, arus kas yang berhubungan dengan kegiatan utama perusahaan didominasi oleh mata uang tersebut merupakan indikator dari arus kas. Yang kedua, harga jual dalam jangka pendek sangat terpengaruh dengan perubahan nilai mata uang tersebut atau produksi perusahaan sebagai besar diekspor merupakan indikator harga jual. Dan yang terakhir, beban dipengaruhi oleh perubahan nilai mata uang merupakan indikator dari beban. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Iva.
Selanjutnya yaitu penentuan mata uang fungsional di lingkungan dengan tingkat inflasi tinggi. Inflasi yang tinggi didefinisikan sebagai inflasi melebihi 100% selama periode 3 tahun. Sebagai contoh Argentina dan Peru. PSAK memutuskan bahwa volatilitas dalam mata uang asing dengan hiperinflasi mendistorsi laporan keuangan jika mata uang lokal dipergunakan sebagai mata uang fungsional entitas asing. Untuk kondisi seperti ini, maka mata uang pelaporan dari Indonesia rupiah harus digunakan sebagai mata uang fungsional entitas asing. Pengecualian ini mencegah nilai aset dan perubahan laporan laba rugi yang tidak realistis jika keadaan hiperinflasi tersebut diabaikan dan prosedur transaksi yang normal digunakan. Nilai transaksi setelah hiperinflasi tidak mencerminkan nilai pasar atau biaya perolehan historis dari gedung tersebut. Oleh karena itu, PSAK mengharuskan penggunaan rupiah sebagai uang fungsional dalam kasus hiperinflasi untuk memberikan stabilitas dalam laporan keuangan. Selanjutnya yaitu translasi versus pengukuran kembali laporan keuangan asing. Untuk menyajikan kembali laporan keuangan entitas asing ke dalam rupiah, terdapat dua metode yang berbeda. Yang pertama yaitu translasi laporan keuangan entitas asing ke rupiah dan pengukuran kembali laporan keuangan entitas asing ke mata uang fungsional entitas tersebut. Selanjutnya yaitu pengertian translasi dan juga pengukuran kembali. Translasi yaitu metode yang umum digunakan dan diterapkan jika mata uang lokal adalah mata uang fungsional entitas asing. Contohnya yaitu anak perusahaan Indonesia di Prancis menggunakan euro untuk catatan dan mata uang fungsionalnya. Selanjutnya yaitu pengertian pengukuran kembali. Pengukuran kembali laporan keuangan entitas asing dari mata uang lokal yang digunakan entitas ke mata uang fungsional entitas asing. Pengukuran kembali hanya diharuskan jika mata uang fungsional berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembukuan dan pencatatan entitas asing. Selanjutnya yaitu translasi laporan keuangan mata uang fungsional menjadi mata uang pelaporan perusahaan di Indonesia. Transaksi laporan keuangan entitas asing dari mata uang fungsional ke mata uang pelaporan perusahaan di Indonesia adalah sebagian berikut, yaitu ada akun laporan laba rugi, pendapatan dan beban. Umumnya nilai tukar rata-rata tertimbang untuk periode laporan. Dan sedangkan untuk akun neraca, aset dan kewajiban, nilai tukar sekarang pada tanggal neraca untuk ekuitas pemegang saham yaitu nilai tukar historis. Selanjutnya yaitu penyajian laporan keuangan dari selisih translasi. Selisih translasi dari proses translasi adalah bagian dari pendapatan komprehensif untuk periode tersebut. Pendapatan komprehensif termasuk semua perubahan dalam ekuitas selama tahun berjalan kecuali perubahan yang timbul dari investasi pemilik dan bagian pemilik. Pendapatan komprehensif termasuk laba neto dan pendapatan komprehensif lainnya yang merupakan bagian dari perubahan aset neto perusahaan dari sumber selain pemilik, yaitu bukan investasi modal tambahan dan dividen selama periode berjalan. Dan untuk dalam penyajian laporan keuangan yaitu ada ayat jurnal pada pembukaan induk perusahaan, yaitu dibuat untuk mengakui nilai setara rupiah dari bagian induk perusahaan atas laba anak perusahaan, amortisasi selisih biaya perolehan dengan nilai buku, selisih translasi kumulatif dari diferensial dan dividen yang diterima dari anak perusahaan luar negeri. Yang kedua itu ada kertas kerja konsolidasi setelah akuisisi, yaitu disusun setelah proses translasi selesai. Proses konsolidasi sama dengan anak perusahaan domestik, kecuali untuk dua perbedaan utama, yaitu induk perusahaan akan mencatat bagian selisih transaksi yang timbul dari transaksi akun anak perusahaan luar negeri. Maka kepemilikan minoritas akan mendapat alokasi sebagian persentasenya
atas selisih translasi. Yang kedua yaitu bagian amortisasi paten untuk periode berjalan ditranslasikan menggunakan metode kurs laba rugi, sedangkan saldo akhir paten ditranslasikan menggunakan kurs neraca. Selanjutnya yaitu kepemilikan minoritas pada anak perusahaan luar negeri. Sebagian besar perusahaan Indonesia lebih suka untuk memiliki 100% anak perusahaan luar negerinya. Dengan demikian akan memungkinkan manajemen yang lebih efisien atas anak perusahaan dan tidak ada keharusan untuk menyusun laporan keuangan anak perusahaan untuk kepemilikan minoritas. Akan tetapi jika anak perusahaan luar negeri tidak memiliki sepenuhnya, maka kepemilikan minoritas harus dihitung dan diperlakukan. Satu-satunya perbedaan alokasi selisih transaksi yang timbul dari translasi akun neraca percobaan anak perusahaan luar negeri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Alfikul. Selanjutnya yaitu mengenai pengukuran kembali pembukuan ke dalam mata uang fungsional. Proses pengukuran kembali harus hasil akhir yang sama seakan-akan transaksi entitas luar negeri sejak awal telah dicatat dalam rupiah. Oleh karena itu, beberapa transaksi dan saldo akun disajikan kembali menjadi nilai setara rupiah menggunakan kurs historis, yaitu kurs tunai pada saat transaksi awal terjadi. Proses pengukuran kembali membagi neraca menjadi akun moneter dan akun non-moneter. Aset dan kewajiban moneter seperti kas, piutang jangka pendek dan jangka panjang, dan utang jangka pendek dan jangka panjang mempunyai jumlah yang tetap dalam unit mata uang adalah akun-akun seperti persediaan dan aset tetap yang nilainya tidak tetap dalam unit moneter. Next. Selanjutnya yaitu mengenai penyajian laporan keuangan dari keuntungan dan kerugian pengukuran kembali. Keuntungan atau kerugian pengukuran kembali dimasukkan dalam laporan laba rugi periode berjalan karena jika transaksi sejak awal dicatat dalam jumlah rupiah, maka keuntungan atau kerugian nilai tukar akan diakui dalam periode berjalan sebagai bagian dari penyesuaian yang diharuskan untuk penilaian transaksi luar negeri yang didenominasi dalam mata uang asing. Setelah menyelesaikan proses pengukuran kembali, laporan keuangan entitas luar negeri akan disajikan seakan-akan rupiah telah digunakan untuk mencatat transaksi dalam mata uang lokal pada saat terjadinya. Next. Selanjutnya yaitu ilustrasi pengukuran kembali perusahaan anak luar negeri. Sebagai contohnya yaitu German Company dalam pembukuan dan pencatatannya menggunakan euro untuk menghasilkan laporan yang diharuskan pemerintahan Jerman. Oleh karena rupiah adalah mata uang fungsional, maka laporan keuangan German Company akan diukur kembali dalam rupiah. Setelah laporan keuangan afiliasi luar negeri diukur kembali, maka proses konsolidasi akan sama dengan anak perusahaan domestik. Akun-akun yang diukur kembali menggunakan kurs historis. Yang pertama ada efek berharga, meliputi efek ekuitas, efek utang yang tidak diniatkan untuk dipegang sampai jatuh tempo, persediaan, aset tetap, goodwill, dan aset tidak berwujud lainnya. Yang kedua yaitu ada pendapatan dan beban terkait dengan pos non-moneter. Meliputi yang pertama harga pokok penjualan, yang kedua depresiasi aset tetap, amortisasi aset tak berwujud seperti paten dan lisensi, dan yang terakhir ada amortisasi beban dan kredit ditangguhkan kecuali pajak ditangguhkan dan biaya perolehan polis untuk perusahaan asuransi jiwa. Next. Selanjutnya yaitu pengukuran kembali neraca percobaan anak perusahaan luar negeri setelah akuisisi. Neraca percobaan anak perusahaan harus diukur kembali dalam euro Eropa menjadi rupiah. Kurs sekarang yang digunakan untuk mengukur kembali akun-akun non-moneter dan kurs historis yang sesuai digunakan untuk tiap akun non-moneter. 3 pos memerlukan perhatian khusus.
Yang pertama ada aset tetap diukur kembali menggunakan krus historis pada tanggal induk perusahaan mengakuisisi anak perusahaan luar negeri. Yang kedua ada harga pokok penjualan terdiri dari transaksi yang terjadi pada berbagai krus. Persediaan awal diperoleh dari pada saat krus 16.000 sama dengan euro 1. Pembelian persediaan dilakukan pada beberapa waktu selama setahun, sehingga krus rata-rata 17.000 sama dengan euro 1. Digunakan sebagai krus pengukuran kembali. Yang terakhir ada beban operasi juga terjadi pada krus yang berbeda. Beban depresiasi diukur kembali pada krus 16.000 sama dengan euro 1. Karena terkait dengan akun non-moneter, aset tetap yang diukur kembali menggunakan krus historis 16.000 sama dengan euro 1. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan bisa melalui grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.